Kita mulai saja ya Bu ya. Dan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Capri Anjaya dari PSSDM dan AIC, kemudian yang terhormat juga Pak Dadan, atau yang mewakili karena kebetulan Pak Dadan hari ini tidak bisa bergabung dari Kelas Kreatif Indonesia. Kemudian yang terhormat juga pemateri kita hari ini yang sudah bergabung, Ibu Gilang Astri Devianti dan juga Ibu Fatin Anjani Hilman. Dan yang terhormat Pak Aredian dari program dari PT Epson Indonesia. Dan tentunya yang saya banggakan Bapak dan Ibu semua yang sudah bergabung. Perkenalkan, saya Asep Jaya Permana. Hari ini saya akan memandu di acara Interactive Teaching Workshop Series dengan topik Giving Student Feedback to Maximize Learning. Jadi hari ini kita akan belajar tentang bagaimana how to giving feedback, kemudian untuk memaksimalkan pembelajaran kita di masa pandemi ini. Oke, baik, sebelum kita masuk ke pembahasan, kita undang dulu Ibu Capri Anjaya untuk memberikan pengantar Ibu sebelum kita masuk ke pemateri. Silakan waktu dan tempat. Oke, terima kasih Pak Asep. Senang sekali Sabtu-Sabtu ketemu lagi dengan Pak Asep, Ibu Gilang dan Ibu Fatin bersama teman-teman IC. Ini sepertinya teman-teman belum pada kumpul, jadinya sambil menunggu teman-teman kumpul, mungkin saya juga bisa mulai dengan teman-teman yang sudah hadir. PSSDM bekerja sama dengan IC, Kreatif dan PT Epson itu mengadakan acara setiap hari Sabtu 2 minggu sekali dalam rangka interaktif series yang dimana kali ini kita akan belajar tentang membuat feedback dan memaksimalkan pembelajaran. Nah, kali ini dengan adanya Ibu Gilang dan Fatin, kita akan sama-sama belajar dan tentunya kita juga didukung oleh Epson yang akan menghadiahkan kita printer di penghujung acara. Oke, sedikit sekilas tentang PSSDM. PSSDM adalah sebuah program studi sumber daya manusia yang dimana PSSDM mengadakan lembaga sertifikasi profesi, ada konsultan pengembangan manajemen pendidikan, konsultan manajemen UMKM, lembaga training, coaching, penelitian, serta penerbitan buku. Nah, kami berkolaborasi dengan IC dan Kelas Kreatif sudah kesekian kalinya setiap hari Sabtu, dan teman-teman kalau sudah terlanjur tidak mengikuti bisa melihat YouTube kami supaya bisa menyaksikan video-video apa yang telah kami ajarkan pada workshop. Kalau bicara workshop berarti teman-teman nanti harus aktif menyalakan komputernya dan juga mulai bertanya kepada para narasumber. IC dan PSSDM juga mengadakan penerbitan buku yang diminta oleh PSSDM. Kali ini yang terakhir kita menerbitkan kerjasama dengan IC, yaitu buku kurikulum ngumpet. Nah, siapa itu IC? IC adalah sebuah komunitas pendidik Indonesia yang dimana teman-teman narasumber dan juga dari Kelas Kreatif adalah anggota juga dari komunitas pendidik Indonesia. Karena itu teman-teman kalau sudah di dalam komunitas ini kita memiliki 4 pilar yang dimana teman-teman harus terus mau belajar. Kalau sudah belajar harus mau berbagi seperti hari ini sudah berbagi, dan mudah-mudahan nanti bisa menginspirasi dan meninggalkan legacy atau ilmunya dengan mewariskan ilmunya dengan meninggalkan tulisannya. Oke, nah teman-teman ini kita akan mengadakan hari Rabu, dicatat ya. Bagus banget, Ibu Wati Idio. Beliau adalah penulis buku dongeng. Ini teman-teman nanti kita berharap IC itu akan menulis dongeng. Jadi nanti ada kumpulan dongeng-dongeng yang ditulis teman-teman yang diterbitkan oleh PSSDM dan juga oleh para member IC. Nah teman-teman tolong diikuti, dilingkari tanggalnya yaitu minggu depan hari Rabu jam 6.30. Silakan nanti pada hadir supaya nanti tidak terlewatkan untuk bisa menuliskan cerita atau dongeng.
Dan kemudian tanggal 11 September minggu depan kita ada Merdeka Belajar di Sekolah. Ini bagi teman-teman yang khususnya ada kelas inklusi atau yang pingin belajar gimana sih sebetulnya sekolah inklusi. Nah, kita bisa belajar dari Ibu Farida Rahman, Kepala Sekolah Jakarta Emerald School, dan kita akan belajar banyak tentang sekolah belajar dari Merdeka Belajar. Sekolah ini dari Merdeka Belajar. Nah, teman-teman, yuk jangan lupa kita ikuti lomba menarik, yaitu lomba membuat video. Lomba video ini tergantung mau buat TK, SD, SMP, atau SMA. Teman-teman silahkan lihat linknya, registrasi, ada biaya komitmen Rp50.000, tapi teman-teman akan mendapatkan sebuah laptop jika memenangkan menjadi juaranya. Nah, teman-teman yang belum menjadi anggota IC, yuk kita daftar dengan cara www.ic.id dan juga silakan mengikuti media sosial IC. Terima kasih Pak Asep, dan ini teman-teman diingatkan lagi kalau ingin mendapatkan isi dari kegiatan ini bisa berbayar Rp50.000, tapi kalau tidak kegiatan ini adalah free atau bebas. Nah, teman-teman silakan mengisi absensi dan form feedback, nantinya ini berguna buat kita untuk memperbaiki diri. Dan teman-teman yang ingin menuliskan hasil dari workshop hari ini dan menuliskan hashtag PSSDM IC kelas kreatif interaktif teaching, dan ada nama narasumber yaitu Ibu Gilang Asri dengan Ibu Fatin Anjani, nanti akan mendapatkan hadiah yang menarik. Oke, begitu Pak Sep, silakan. Oke, terima kasih Ibu Capri atas pengantarnya, luar biasa sekali buat Bapak Ibu ya. Nanti dicatat bahwa hari ini kita akan ada satu buah printer dari Epson. Mudah-mudahan nanti siapa aja yang beruntung. Oke, kita selanjutnya masuk ke pemateri pertama, yaitu dari Ibu Gilang Asri Devianti, MPDMA. Beliau merupakan guru di SMPN 2 Cileunyi, yaitu berada di Kabupaten Bandung. Beliau merupakan anggota dari kelas kreatif 1, kemudian juga anggota dari IC, penggerak Star Rumah Belajar, penggagas wakaf ilmu untuk guru, penggagas UFO Movement. Wah, luar biasa sekali ya. Kemudian pendidikannya, S1 pendidikan bahasa Inggris di IKIP Bandung, kemudian S2-nya pendidikan bahasa Inggris Universitas Pendidikan Indonesia, kemudian juga dan S2 juga diambil di TESOL Victoria University of Wellington, New Zealand. Oke, dan ini beberapa buku yang sudah dipublikasi oleh Bu Gilang, luar biasa, dan ini kegiatan-kegiatan workshop dan seminar yang telah diikuti. Luar biasa sekali pemateri kita hari ini. Pemateri kita hari ini sudah bergabung Ibu Gilang. Ibu Gilang, nah ini pemateri kedua kita, yaitu Ibu Fatin Anjani Hilman, MPD. Saat ini merupakan bagian dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung, dan kemudian juga merupakan bagian anggota di kelas kreatif 2. Pendidikan, Ibu Fatin telah menyelesaikan S1 pendidikan bahasa Inggris di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, kemudian menyelesaikan S2-nya dengan subjek yang sama, pendidikan bahasa Inggris, dengan major yang sama, di Universitas Pendidikan Indonesia. Beberapa publikasi yang sudah buku yang sudah dipublikasi, dan juga telah aktif memberikan workshop dan seminar di British Institute Instagram, kemudian educator webinar dari IAIN Purwokerto. Luar biasa ya. Ibu Gilang dan Ibu Fatin telah bergabung dengan kita semua, dan untuk materi pertama akan disampaikan oleh Ibu Gilang. Ibu Gilang sudah hadir di sana, Ibu Gilang? Sudah sepertinya. Oke, Ibu Gilang. Bisa terdengar. Oke, Ibu Gilang sudah siap ya? Ya, insya Allah siap. Tapi kalau ada apa-apa, mohon maaf ya, karena ini nampaknya hari ini kurang bagus ini sinyal di Jogja. Mudah-mudahan sinyalnya lancar ya, Bu ya. Baik. Bersahabat. Iya, betul. Bagi Ibu Gilang, time is yours. Silahkan untuk memperkenalkan materi. Materinya 45 menit dari sekarang. Ya, Ibu Bapak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu, dan satu kesempatan yang sangat baik
terkait dengan kegiatan yang kita miliki. Saya ingin memberikan aplaus dahulu untuk IC ini, hebat sekali yang telah berkali-kali memberikan kesempatan kepada para guru untuk bisa belajar bersama-sama. Terima kasih, Ibu. Dan kalau kita melihat apa sih yang akan kita lakukan hari ini, kita hari ini akan berusaha berdiskusi mengenai giving students effective feedback to maximize learning. Saya coba share screen dulu ya Pak Asep. Silakan Ibu. Sebentar. Agak lama mungkin ini. Sudah terlihat belum ya Pak? Sudah muncul. Sudahkah? Kalau sudah tolong kasih tahu karena saya sekarang ini akhirnya menggunakan apa namanya? Menggunakan. Sudah Bu? Sudah muncul. Oke. Alhamdulillah. Ya Ibu Bapak sekalian, kita hari ini akan berbicara tentang bagaimana memberikan effective feedback. I wonder whether I have to use English or Indonesian. Indonesia aja Bu. Indonesia, Bu. Indonesia saja ya. Oke, kalau begitu. Oke, kata feedback bukanlah kata yang baru bagi para pendidik tentunya. Ini adalah sesuatu yang telah seringkali dipelajari, seringkali dibahas dan didiskusikan. But there is a question. Ada pertanyaan. Have we been giving the effective feedback to our students? Itu pertanyaan yang sangat krusial dan diperlukan. Mengapa itu harus dipertanyakan? Karena ini terkait dengan how can we maximize the learning. Oke, the next one. Sudah berganti kan ya Pak ya? Sudah Ibu. Sudah. To start with, I would like you to read your own feedback on the chat Zoom. Ibu Bapak peserta, silakan untuk memberikan feedback pada hasil pekerjaan yang ditampilkan ini. Saya berikan waktu 2 menit mungkin ya, atau 3 menit ya Pak Asep ya. Oke, 3 menit. 2-3 menit ya, disesuaikan. 3 menit cukup ya, disesuaikan. Silakan Ibu Bapak. Sekiranya waktunya habis, mohon diberitahu ya Pak Asep ya. Siap. I would like at least around 7 or 8 types of feedback. Sekarang masih ada waktu 2 menit lagi Bapak Ibu untuk memberikan feedback di kolom komentar. Ibu, hari ini harus ada. Okay, I can see some of the chat, some of the feedback. Okay. Ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Indonesia. Quite nice. Mr. G, right, he is so confident in writing his feedback, even though his grammar is not good. Ini Mr. G
Berikannya ke siapa nih feedbacknya ya? Oh, ke he, ke the writer. Ada Ibu Pati menuliskan, tulisan yang dibuat sudah oke. Tapi ada beberapa bagian yang perlu diperbaiki. Seperti di bagian I am come from Bandung, seharusnya bla bla bla. Maaf, saya hanya bisa melihat 2 karena di laptop saya yang baru muncul ini 2. Adakah yang lain Pak Asep mungkin yang menarik Ada. dibacakan? Oke, ini dari Bapak Anjar Dani Prasetyo. Hadi, I like the way you develop your ideas. However, you have to be careful in using the correct tenses in the sentences. So I have 3. Is it? And then Reski, some grammatical errors. Kemudian juga Ibu Dahlia, she gave the feedback no complex sentences. Nah, ini ada lagi, oke, tipe I like the way ya, I like the way, I think so, I like the way dari Pak Hadi tadi, Pak Anjar tadi, I like the way. Jadi 1, 2, 3, 4, ada 5 feedback. Ada 5 sudah ya. masuk. Ya, masuk. Ada dari Bu Sahai Nurahmi ya Pak. Batean harusnya, but they don't teach. Oke. Kayaknya waktunya udah. Waktunya cukup sudah ya, Pak, ya? cukup. Ini ada satu lagi mungkin communication. Satu lagi. Communication. Oke. Communication can convey thoughts good enough. Spelling high should. What's that? Sorry. Spelling. High should be high. High. The spelling. Okay. And then the grammar. Pay attention to the use. To be is, am, are, was, were cannot be followed by a basic verb. Ibu Bapak, terima kasih sekali. Big applause for everybody. Okay, that's a very good one. Now, let's continue then. Kenapa saya menanyakan kepada Ibu Bapak apa yang Ibu Bapak tuliskan terkait feedback? Karena kita akan mengenali hal ini. Let's discuss this point. Hari ini kita akan mencoba untuk melihat mengapa kita harus meninjau kembali mengenai feedback. Lalu kita melihat apa itu definisinya, bagaimana konteks di pendidikan kita, pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan, level dari feedback itu sendiri, lalu kita berusaha untuk memberikan pujian pada usahanya. Kita melihat juga bagaimana itu diterapkan. Selain itu juga ada strategi, dan pada akhirnya kita berusaha untuk membuat planning. Jadi Bapak-Bapak kita mulai. Semua guru, semua pendidik pasti akan mengatakan bahwa feedback itu penting. Tapi, mengapa? Nah, itu juga harus dipertanyakan. Selama ini mungkin kebanyakan orang memandangnya bahwa itu harus dilakukan karena kita harus melakukan penilaian, kemudian kita memberikan hasilnya. Tapi saya yakin Ibu Bapak semua adalah para pendidik senior. Nah, di sini memang yang harus diperhatikan adalah bukan hanya mengenai kewajiban ataupun dampak dari feedback itu sendiri, tetapi kita mulai melihat feedback seperti apa yang sudah kita berikan. Karena Ibu Bapak, ketika kita memberikan feedback yang tepat, itu sama dengan percepatan 8 bulan untuk ke depan, untuk keberhasilannya. Saya lihat di chat ada yang apakah akan dibagikan? Boleh Ibu Bapak. Kita lanjutkan. Apa sih yang sudah kita desain untuk feedback kita? Ini nampaknya satu pertanyaan yang penting. Sudah pernahkah Ibu Bapak mendesain ataukah memang Ibu Bapak langsung saja memberikan feedback secara natural? Kepada Ibu Bapak yang mengikuti hari ini, bolehkah memberikan respon berapa orang yang sudah mendesain feedback yang akan diberikannya? Silahkan diberikan reaction. Berapa orang yang mengacungkan tangan? Pak Asep, bisakah dilihatkan? Ada berapakah gerangan?
This reaction-nya nggak. Oke. Kalau praktek saya pakai feedback-nya pakai rubrik penilaian. Oke. Yang baru memberikan, Bu Dahlia dengan Bu Lili ya. Ya, ada 2 orang. Ya, baru 2 ya. Padahal kita di Baru sini 2. ada berapa orang? Ada 36, Mbak. Maka itu yang terpentingnya sebetulnya adalah bahwa ketika memberikan feedback, sebenarnya seharusnya kita itu merancang apa yang akan kita sampaikan. Pak Asep kayaknya ada noise deh. Nggak apa-apa. Yang penting sudah selesai ya, tidak ada lagi. Yuk kita lanjutkan lagi, Ibu Bapak. What is feedback? What is feedback? Ibu Bapak pasti sudah tahu itu feedback itu apa. Tapi ada poin dari definisi yang saya tampilkan ini. Betapa beberapa kata kuncinya itu seringkali terlupakan. Ketika kita membicarakan tentang feedback, itu adalah suatu informasi. Informasi itu menyampaikan satu pesan. Pertanyaannya, apakah pesan yang kita sampaikan melalui feedback kita kepada anak-anak kita itu sudah tepat? Sudahkah dipahami? That is a very big question. Mengapa? Karena berdasarkan hasil survei, kebanyakan dari feedback kita itu tidak dapat dipahami oleh anak didik kita. Selain itu, feedback yang diberikan lebih berbentuk kepada feedback terhadap diri peserta didik itu sendiri. Apa sih maksudnya Bu bilang? Oke. Kita lihat apakah maksud dari ini semua. Ibu Bapak, ada satu animasi yang saya ingin sampaikan di sini. Nanti akan kita lihat bagaimana suatu proses itu terjadi. Namun sebelumnya mungkin saya akan stop sharing dahulu, lalu saya akan meminta kepada Pak Asep untuk bisa memutarkan ya Pak Asep ya, agar saya bisa berganti gadget. Bagaimana Pak Asep? Silakan Bu, dikirim saja linknya ya. Oke. Saya kirimkan sekarang di dalam chat ya Pak. Oke. Terima kasih Pak Asep. Saya tutup dulu untuk sharing saya. Silahkan Pak. Pak Asep sepertinya masih mute. Ya, apakah sudah muncul Bapak Ibu layar? Sudah muncul Pak. Sudah. Ya, saya play ya. Improvement in teaching and learning. It is an integral part of every teacher's practice and, when used effectively, can improve student learning by as much as 8 months. As teachers and school leaders, it's essential to understand what evidence-based feedback is if we're to unlock the greatest possible benefits for our students. So, what does the research tell us about feedback in teaching? Feedback is an ongoing process of goal setting, gathering evidence about student learning, and providing instruction that makes clear the next actions to improve performance. Feedback can be given by the teacher, peers, or the student themselves.
Two evidence-based models for feedback have been developed by Hattie and Timperley and Black and William. Both models propose three important questions for both the student and teacher to consider. Where is the learner going? Students and teachers need to be clear about the learning goals and what success looks like. Goals need to be appropriately challenging so the students can succeed and grow. Where is the learner right now? Evidence is gathered about the student's knowledge, skills and performance relative to the learning goals and tasks. How does the learner get there? This involves clarifying the steps the student needs to take to achieve the learning goals. If needed, the teacher adapts or changes the teaching and learning activities to meet the student's needs. Feedback can be directly related to the learning task, which is useful. However, feedback about the processes underlying the task or about how students self-regulate their learning is more powerful. So, what are the benefits of effective feedback? Research indicates that effective feedback can increase student effort and outcomes, lead to more effective learning strategies, and improve student self-regulation. The benefits for teachers are also significant. Effective feedback practices provide evidence about student learning related to learning goals and the curriculum. This helps teachers understand the impact of their teaching and, if needed, where to adapt strategies to better meet the needs of their students. To improve and sustain good feedback practices, it is vital that educators work collaboratively. School leaders can support teachers by prioritising feedback and implementing a whole school approach, providing access to resources and opportunities for professional learning and collaboration. Teachers can develop their feedback practices by communicating clear learning goals, trialling activities that provide evidence of student learning, planning for task, process and self-regulated feedback, checking that students understand and act on the feedback provided, and working with colleagues to develop and refine feedback practices. Feedback is evidence-based and inexpensive to implement. It offers a powerful approach to enriching teacher practice and significantly enhancing student growth. For resources that will help you improve your feedback practices, visit aitsl.edu.au. Oke, Ibu Bapak sudah melihatnya. Apa yang Ibu Bapak bisa temukan? Mungkin bisa mulai dituliskan Ibu Bapak. Silahkan, siapa saja yang tadi sudah mendengarkan. Oke, silakan Bapak Ibu memberikan komentar dari video yang tadi ditampilkan. Boleh bebas Ibu Bapak. Improve students learning. Oke, what else? Boleh dalam bentuk kalimat ya, kalimat singkat boleh. Ya, boleh. Kata kunci boleh. Kata kunci boleh. Silakan. Tadi ada dikatakan juga siapa yang bisa melakukan feedback, memberikan feedback. Feedback untuk mengarahkan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Oke, good job, benar. Siapa lagi Ibu Bapak? Banyak loh informasinya. Peer, teacher, student itself. Oh, ini dari sumber-sumbernya. Bu Dahlia ini aktif sekali. Thank you, Ibu. Oke. Siapa lagi? Ini saya lihat ada bapak-bapak belum muncul nih. Ada Pak Dedi. Oke. Pak Anjar Doni Prasetyo. Oh, Pak Dedi akhirnya masuk nih. Feedback berhubungan dengan evidence dan tujuan pembelajaran. Good. Saya suka. Itu kata yang diperlukan. Evidence. Oke. Nice. Berikutnya, Ibu Bapak. Mr. G. I wonder who is Mr. G. Siapa ini ya? Giving plan feedback can make students good at understanding the learning. Nice. Oke. Ibu Lili apa Pak Lili ya? Ibu Lili kayaknya ya. Nice. Ibu ya. Feedback. Feedback can be directed to the task as well as the process. Betul sekali. Terima kasih Ibu Bapak. Applause untuk Ibu Bapak semua. Nice. I like it very much. Jadi kalau saya lihat Ibu Bapak sudah bisa melihat bahwa feedback yang diberikan itu dapat diberikan dalam tidak hanya terkait dengan hasil pekerjaannya, tetapi juga dengan
prosesnya. Nah, inilah hal yang paling diharapkan untuk didapatkan sebetulnya di dalam giving students all the point of feedback. I wonder now. Sekarang saya berpikir, apa lagi kalau begitu? Apa yang harus kita ketahui? Let me try to share the screen. Okay. Bisakah, terlihatkah Pak? Belum ya? Terlihat. Sudah, Bu. Sekarang hilang. Sekali lagi ya. Oke, come on. Oke. Bentar ya Ibu Bapak, ini lumayan ini. Kaitan posisi sinyalnya sangat menantang. Seperti biasa ya, kalau berhubungan dengan sistem. Iya, kalau sudah berhubungan dengan sistem. Nah, Oke, muncul, Bu. bisa. Oke. Nah, Ibu Bapak, kalau kita misalkan melihat di sini, maka kita itu harus memperhatikan salah satu pertanyaan penting terkait dengan memberikan effective feedback. Why should we focus on feedback in our school and the classroom? Semua guru tadi sudah menyampaikan berbagai poinnya untuk pencapaian siswa, untuk pemerolehan nilai yang baik. Namun ada yang dipentingkan juga, termasuk sebetulnya untuk gurunya, yaitu untuk merefleksi sudah sejauh mana dia telah berhasil melakukan pembelajarannya. Lalu apa dong kalau gitu yang diperlukan? Yang diperlukan Ibu Bapak adalah perencanaan di dalam memberikan feedback itu sendiri. Oleh karenanya, kita harus memiliki lembar fakta terkait apa yang sudah dilakukan oleh seorang peserta didik. Saya berikan waktu untuk Ibu Bapak untuk melihat, tidak perlu melihat isi yang kecil-kecilnya, tetapi lebih melihat kepada pertanyaan-pertanyaan yang dimunculkan di fact sheet ini. Silahkan. Oke, Ibu Bapak, tadi kan sudah ditanyakan mengenai feedback itu seperti apa. Ada poin yang harus kita perhatikan. Kemana saya akan berangkat? Dan itu sebagai guru. Jadi apa yang akan saya tuju? Kemudian kemana pembelajar itu akan menuju? Dalam artian apa yang akan dicapai oleh si pembelajar? Pertanyaan keduanya adalah fokus kepada bagaimana saya melakukannya dan juga di mana posisi atau pencapaian siswa pada saat ini. Kemudian setelah bagi kita para guru, setelah kita mengetahui bagaimana kita akan melakukan pemberian feedback itu, maka kita harus menanyakan kepada diri kita, kapan kita memberikannya. Adapun itu adalah salah satu proses yang akan membantu siswa kita untuk mencapai pencapaian maksimalnya. Ini adalah poin-poin yang disiapkan untuk pencapaiannya. Tenang Ibu Bapak, kalau terlalu kecil, sekarang kita maju ke yang lebih besarnya. Karena tadi memang tadi di handphone, sekarang sudah lebih besar ya. Oke. Yang terpenting dari sini adalah adanya 4 level feedback, yaitu task feedback, process feedback, self-regulation feedback, dan self-feedback. Mungkin teman-teman akan mulai bertanya-tanya, kalau task feedback itu yang seperti apa, Bu Gilang? Task feedback itu terkait dengan fokus kita sebagai guru ketika memberikan feedback adalah fokus pada penyelesaian tugasnya itu sendiri. Jadi kita berfokus pada hasil.
Feedback yang tadi Ibu Bapak berikan mengenai kesalahan grammarnya, nah itu kan kita memfokuskan diri pada hasil apa yang telah anak itu lakukan. Nah, itulah task feedbacknya. Karena task di sana tadi si anak diminta untuk menuliskan suatu perkenalan pendek. Nah, yang Ibu Bapak lihat itu bahwa tugas itu terselesaikan dan itulah hasilnya. Nah, Ibu Bapak melihat kepada hasil yang ditampilkan oleh tulisannya. Yang kedua adalah terkait dengan proses feedback. Di dalam proses feedback, kita melihat kira-kira apa yang sudah dilakukan si anak ini. Apa proses belajar yang dia telah kuasai dan apa yang belum dikuasainya. Bagaimana dia menguasainya dan kira-kira bagaimana dia bisa meningkatkannya. Self-regulation feedback adalah terkait dengan apa yang dimiliki oleh si anak itu sendiri untuk bagaimana memperbaiki dirinya. Tapi ini agak berbeda ketika kita mengatakan kita harus memberikan feedback itu agar si anak bisa memperbaikinya. Nah, untuk bisa memperbaikinya itu, kita harus melakukan pemberian feedback nomor 1 dan 2. Jadi tidak bisa langsung Ibu Bapak. Nah, biasanya kita fokus kepada nomor 4. Kalau anak sudah berhasil, biasanya kita mengatakan, you are great, you are good, kamu hebat. Tapi setelah itu stop. Tidak disampaikan hebatnya di mana, bagaimana prosesnya dia, kehebatan prosesnya dia, dan bagaimana dia bisa untuk meningkatkan. Hi, I'm Hadi. I'm come from Bandung. I'm 15 years. Semua sampai selesai. Dari feedback yang tadi kita lihat di awal, kebanyakan fokusnya lihat kepada bagian yang mana. Nah, itu yang harus kita lihat. Ketika kita misalkan langsung fokus kepada langsung, oh ini salahnya, ini salahnya, ini salahnya, oke, itu terkait tasknya. Tapi bagaimana prosesnya? Ibu Bapak bisa melihat proses itu, misalkan di sini, I did it on purpose, sebetulnya ada pencapaian yang berbeda. Memang benar penggunaan to-be-nya masih bermasalah, tetapi dia ada proses bahwa dia sudah menguasai penggunaan dari possessive pronoun atau possessive. So we compare, we focus on the process. Which one is the good one? Something that we usually forget. Itulah sebabnya bagi kita sendiri, seringkali kita terlupa untuk memberikan pujian. Padahal pujian itulah yang memberikan dampak. Nah, pujian ini juga bukan pujian yang dikatakan sebagai apa ya namanya? Ada istilah baru namanya menjadi positive praise. Jadi kalau positive praise itu bukan you are good, bukan seperti itu. Karena di dalam positive praise itu bisa berarti si anak nantinya menjadi takut untuk membuat kesalahan. Namun lebih menyampaikan fokus pada apa yang sudah dilakukan. Misalkan yang tadi ketika kita berbicara tentang Hadi, maka kita bercerita mengenai apa yang telah dilakukannya. Kita puji itu dulu, Ibu Bapak. Jangan langsung masuk ke dalam kesalahan yang muncul. Beberapa tadi dari hasil chat itu sangat menarik sekali. Karena apa? Karena sudah ada beberapa yang mulai menunjukkan positifnya, namun dia ada lagi beberapa feedback yang hanya menunjukkan kepada self feedback. Oke. Pak Asep, kita punya waktu berapa menit lagi nih? Masih ada Bu 20 menit, sekitar 20 menit. Oke. Kalau misalkan mau masih ada 20 menit, nanti kita lihat ya di akhir apakah kita punya waktu untuk memutarkan video ini atau tidak. Soalnya ini agak panjang Pak Asep. Oke. Nah, bagaimana strateginya? Strategi yang harus kita gunakan ketika kita memberikan feedback, baik itu feedback yang dilakukan oleh kita atau juga yang dilakukan oleh sesama temannya, yang terpenting dari semuanya adalah kita memiliki perencanaan fokus yang akan harus disampaikan. Mengapa saya di dalam feedback strategis ini menuliskan peer feedback? Karena saya ingin Ibu Bapak untuk fokus dalam suatu pemberian feedback oleh teman sebaya yang tanpa perencanaan matang itu berbahaya Ibu Bapak. Terkadang bukannya memberikan ilmu kepada temannya, tapi bisa menjatuhkan
menyusahkan pembelajar yang lain. Oleh karena itu, hati-hati dengan hal ini. Poin-poin yang harus diberikan haruslah jelas. Perencanaannya terkait ini, Ibu Bapak. Effective feedback must be specific, timely, meaningful, candid, and purposeful. Jadi, benar-benar harus spesifik. Kalau timely-nya gimana Bu Gilang? Kita harus tahu waktunya, kapan untuk memberikan feedback. Tidak setiap kali siswa membuat kesalahan lalu kita langsung memberikan feedback. In the process of learning, we do not have to give direct feedback. Sometimes we have to postpone giving the feedback. Meaningful. Mengapa dituliskan meaningful? Karena feedback seringkali menjadi suatu hal yang tidak berarti. Ketika saya mengatakan kepada Pak Asep, Pak Asep, you are a great man. Nah, kalau saya bilang begitu, perasaan Pak Asep gimana? Berbunga-bunga. Pasti kita berbunga-bunga. Tersanjung. Tersanjung. Dan tapi sebetulnya kita harus mulai mempertanyakan, apakah yang barusan itu sudah meaningful dalam artian akan memberikan suatu perbaikan lagi ataukah hanya akan berhenti sampai di sana. Tapi misalkan saya bisa memberikannya seperti ini. Pak Asep, you are a very great man. Pakai bahasa Indonesia kayaknya ya, jangan pakai bahasa Inggris melulu. Saya suka kelupaan, maaf teman-teman. Karena kemarin saya melihat Pak Asep seorang yang sangat gentle. Ketika Ibu di sebelah Pak Asep tidak menuruni tangga ketika kita turun dari kelas kita di lantai 2, Bapak langsung menyodorkan tangannya. Nah, that is the meaningful feedback. Kita di situ bermakna. Mengapa? Karena kita memberikan pengarahan kepada Pak Asep bahwa apa yang telah dilakukannya pada si ibu itu memiliki nilai yang sangat positif. Lalu pada saat yang sama, itu adalah spesifik. Kenapa spesifik? Karena jelas apa sih aktivitas yang telah dilakukannya. Purposeful-nya bisa dilakukannya. Kalau tadi kan sesama teman, dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kita tidak perlu merancang tujuan yang lain. Kan nggak mungkin setelahnya saya mengatakan, setelah ini Pak Asep bantu saya ya. Itu namanya egois. Tetapi kalau untuk siswa, kita bisa menunjukkan kemampuannya. Kembali ke kasusnya Hadi, saya mundur dulu sebentar ya Ibu Bapak. Sebentar ya Ibu Bapak, ada iklan dulu. Oh, saja, nggak apa-apa. Oke. Sorry ya Ibu Bapak, ada iklan sebentar. Ketika kita melihat di dalam tatanan ini, kita bisa melihat memberikan pujian. Pujian yang Ibu Bapak bisa lihat, kira-kira yang Ibu Bapak bisa berikan apa Ibu Bapak? Yang spesifik. Pencapaiannya anak ini apa coba? Silahkan dituliskan di chat Ibu Bapak. Oh, sorry. Oke. Oh, ya silahkan Ibu Bapak. Kira-kira apa ini pencapaiannya si anak dan puji anak itu? Yang spesifik ya Ibu Bapak. Oh, adakah? Silakan Bapak. Saya kembali dulu ke HP saya karena nampaknya agak lambat ini di laptop. Oke, muncul sekarang. Monggo Ibu Bapak. Nah, sudah ada Ibu. Mulai ya. Dari bagus. Banyak ya Pak ya, sekarang langsung muncul nih ya. Entah ya. karena sama-sama sinyal nih dengan saya. Nah, saya akan ambil di sini poin-poin yang sangat penting. Your story is already structured and informative. Nah, itu kan sudah langsung fokus. Nah, kalau kita mau menambahkan kalimat pujian, you are great, nggak masalah. Yang penting sudah ada di belakangnya. Hadi, kamu hebat. Kamu sudah bisa menceritakan dengan detail cerita
atau paparan mengenai keluargamu. Nah, itu sangat bermakna dan juga spesifik. Saya naikkan dulu chatnya. Nah, Bu Dahlia menyampaikan hal yang sama. Understanding sequence activity. Di sini jelas sekali. Paparannya banyak sekali. Oke, sudah sangat bagus Bu Dahlia. Lalu Pak Anjar ini menyampaikan his confident and origination of ideas. Nah, ini bisa di-preserve Ibu Bapak, bagus sekali. Ini proses yang sudah ditunjukkan oleh Pak Anjar ini di sini. Ada originalitas ide. Kalau soal confidence, that is something that we have to evaluate again. Dari mana kita tahu bahwa itu confidence? Nanti proof-nya di mana? Nah, itu yang kita agak-agak harus lihat dulu situasinya. Oke, saya kira sudah. Oh, ada satu lagi ya dari Bu Pepi. Wow, Hadi, your writing is good. You can write a story all about your family, and I like that. Dude, that's nice. Thank you, Ibu Pepi. Ibu Pepi langsung menyampaikan satu poin yang merangkum semuanya. Tadi saya sempat melihat sedikit ada pertanyaan, tapi nanti ya kita kembali ke sana ya teman-teman semua. Nah, Ibu Bapak, kalau misalkan kita melihat seperti ini adalah hal yang sangat menarik. That is the opening of the feedback, the meaningful, specific feedback. Tinggal kita melihat mengenai perbaikannya. Baru ketika kita bercerita mengenai perbaikannya, tadi kan kita melihat di dalam chat bahwa kesalahan yang muncul itu dibahas adalah dalam bentuk grammar ya Pak Asep ya tadi ya, kebanyakannya. Nah, nanti kita melihat lagi apa kira-kira yang misalkan bisa kita pelajari. Di sana kita mulai menyampaikan poin-poin yang bisa diperbaiki. Nah, apakah yang harus diperbaiki itu? Bisa lebih jelas lagi. Penggunaannya seperti apa? Itu sangat penting. Tadi ada satu contoh yang sudah menyampaikan semuanya. Oke. Berapa menit Pak Asep? Takutnya kelewatan nih, suka keasikan. Oke, ini sudah 13 menit lagi, Bu. Oh, 13 menit. Ya, 13 menit lagi. Mungkin nanti juga akan dibuka sesi pertanyaan. Oh, ada sesi pertanyaan ya? Berarti kalau kita buka mungkin 3 pertanyaan dulu. Jika masih ada, nanti di akhir nanti dijawab setelah pemateri kedua, Bu. Oh, oke. Apakah masih ada materi yang harus disampaikan, Bu? Oh, video itu ya? Nah, video. Sebagai penutupnya, aduh, saya ini agak susah diinikannya. Sebagai penyampaian yang paling akhir dari semuanya adalah apa yang disampaikan oleh Carol. Ini sangat menarik sekali. Saya akan stop sharing. Pak Asep, saya mohon bantuannya sekali lagi. Boleh, Ibu. Sudah muncul belum Pak Asep? Sudah. Oke, sebentar saya akan. Saya sudah tidak sharing kan ya. Share screen dulu. Today, I want to tell you about the power of yet. I learned of a high school in Chicago where students had to pass 84 units to graduate. And if they didn't pass, they got the grade not yet. I thought, isn't that wonderful? Because if you fail, you're nowhere. But if you get the grade not yet, you're on a learning curve. Not yet gave them a path into the future. And not yet also helped me understand a critical experience early in my career. To figure out how kids coped with challenge, I gave 10-year-olds some problems that were a little too difficult for them. Some of them reacted in a shockingly positive way. They said things like, I love a challenge, or I was hoping this would be informative. They understood that their abilities could grow through their hard work. They had what I call a growth mindset. But other children, for them it was
tragic, catastrophic. From their more fixed mindset perspective, their core intelligence had been tested and devastated. Instead of the power of yet, they were gripped by the tyranny of now. So, what did they do next? In one study, after a failure on a test, they said they'd cheat next time instead of study more. In another study, they found someone who did worse than they did so they could feel better. And in many studies, we found they run from difficulty. Let's look at how that looks in the brain. Mosher and his colleagues measured from the brain as kids encountered errors. Processing the error shows up in red. If you look at the fixed mindset brain on the left, nothing is happening. But if you look at the growth mindset brain on the right, it's on fire with yet. They're processing the error deeply, learning from it, and correcting it. So, how are we raising our kids? Are we raising them for now or for yet? Are they focused on the next A or test score instead of dreaming big, instead of thinking about what they want to be and how they want to contribute to society? And if they are too focused on A's and test scores, are they going to carry this with them into the future? Maybe because many employers are coming to me and saying, we've already created a generation of young workers who can't get through the day without an award. So, what can we do? How can we build that bridge to yet? First, we can praise wisely. Our research shows that when we praise kids for the process they engage in, their hard work, their strategies, their focus, their perseverance, they learn that challenge seeking, they learn that resilience. Praising talent, praising intelligence makes them vulnerable. There are other ways of rewarding yet. We teamed up with game scientists at the University of Washington to create a math game, Brain Points. The typical math game rewards right answers right now, but not brain points. We rewarded process and the learning curve, so effort, strategy, and progress. The Brain Points game created more sustained learning and greater perseverance than the standard game. And just the words yet and not yet after a student has a setback, we're finding creates greater confidence and greater persistence. We also can change students' mindsets directly. In one study, we taught students that every time they pushed out of their comfort zone to learn something really, really hard and they stuck to it, the neurons in their brain could form new, stronger connections, and over time, they could become smarter. Those who learned this lesson showed a sharp increase in their grades. Those who did not showed a decrease. We have done this with thousands of students now across the country with similar results, especially for struggling students. So let's talk about equality. In our country, there are groups of kids who chronically show poor performance, and many people think that's inevitable. But when educators create growth mindset environments steeped in yet, equality can happen. Let me just give you a few small examples. One teacher took her Harlem kindergarten class, many of whom could not hold a pencil for the first month, through daily tantrums. She took them to the 95th percentile
on the National Achievement Test. That same teacher took a 4th grade class in the South Bronx, way behind. She took them to the top of New York State on the state math test. That teacher is a Stanford grad, and she's here today. And another Stanford grad, a PhD student, Stephanie Freiberg, now a professor, went back to her Native American reservation in the state of Washington. She transformed the elementary school in terms of growth mindset. That school had always been at the bottom of the district, at the bottom of the state. Within a year to a year and a half, the kindergartners and first graders were at the top of the district in reading and reading readiness. That district contained affluent sections of Seattle, so the reservation kids outdid the Microsoft kids. And they did it because learning a growth mindset transformed the meaning of effort and difficulty. It used to mean they were dumb, and now it means they had a chance to get smarter. Difficulty just meant not yet. Last year, I got a letter from a 13-year-old boy. He said, "Dear Professor Dweck, I read your book already. I like the fact that it was based on sound scientific research. That's why I decided to test out your growth mindset principles in 3 areas of my life. As a result, I'm earning higher grades. I have a better relationship with my parents. I have a better relationship with the other kids at school. I realize I've wasted most of my life." Let's not waste any more lives, because the more we know that basic human abilities can be grown, the more it becomes a basic human right for kids, all adults, to live in environments that create that growth, to live in environments filled, overflowing with yet. Thank you. Oke, baik Bu Gilang. Oke, terima kasih Pak Asep. Itulah penutup dari saya, sebagaimana yang telah disampaikan tadi. Kita harus melihat bagaimana suatu feedback yang tepat itu dapat membuat perubahan bagi para siswa kita. Namun sekiranya kita salah memberikan feedback itu, maka kita harus melakukan istighfar, karena berarti kita bukannya memberikan dorongan kepada anak, melainkan mungkin kita menjerumuskan apa yang telah dilakukan oleh kita terhadap anak. Ibu Bapak, 4 level dari feedback harus dilakukan seluruhnya. Tidak bisa kita hanya melakukan langsung ke dalam self-feedback. Terima kasih Pak Asep. That will be all from me. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Gilang. Kita berikan virtual applause buat Bu Gilang, luar biasa sekali ya materi kita siang ini. Jadi saya catat beberapa poin penting bahwa tadi ada 4 level tahap dari feedback. Yang pertama task feedback, kemudian yang kedua proses feedback, yang ketiga self regulation feedback, dan yang keempat adalah self feedback. Dan kemudian ini adalah efektif ya. Yang pertama, feedback itu harus spesifik, timely, kemudian meaningful, candid, dan purposeful. Oke, baik Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ada pertanyaan, bisa langsung di kolom chat, ditulis di kolom chat, atau mungkin open mic, karena kita masih ada pematerian kedua, dan kita juga ada, mungkin Bapak Ibu bisa keep dulu pertanyaannya.
karena setelah ini kita akan bertemu dengan salah satu perwakilan dari Epson. Seperti yang saya tadi bilang di awal bahwa hari ini Bapak Ibu berkesempatan untuk mendapatkan satu buah printer Epson. Dan bersama kita sudah hadir Bu Eka. Apakah Pak Ardian sudah bergabung bersama kita? Halo, Sepertinya boleh. sudah, Pak. Ya, Pak Ardian. Oke, baik Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan ke materi selanjutnya dan sebelum kita membahas membuka tanya jawab, kita sambut dulu Bapak Ardian dari Epson, PT Epson Indonesia. Bapak Ardian, silakan. Baik, ya. Terima kasih Pak Asep. Oke. Saya boleh langsung share screen ya? Bisa, silakan Pak. Oke. Ya. Oke, saya mulai saja langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Ibu semuanya. Terima kasih nih untuk kesempatannya hari ini. Jadi sangat menarik ya materi tema bahasan kita pada siang hari ini mengenai feedback. Bagaimana pentingnya feedback ini untuk membuat pembelajaran kepada anak murid kita menjadi lebih efektif, dan di awal juga sudah kita ikuti bersama bagaimana pentingnya feedback ini yang dibawakan oleh Ibu Gilang, dan juga nanti juga akan dibawakan materi dari Ibu Fatin. Nah, dan untuk kesempatan yang saat ini, sebelum perkenalkan dulu, saya Ardian Ami Mahmudi dari PT Epson Indonesia, dan saya di bagian proyektor Epson, dan di kesempatan hari ini saya membawakan salah satu solusi pembelajaran yang interaktif nih. Bagaimana kita bisa membuat interaksi di proses pembelajaran di masa pandemi dan juga nanti mempersiapkan setelah masa pandemi nanti. Dan ini juga tentunya juga sangat berhubungan dengan yang sedang hari ini kita bahas, yaitu mengenai feedback atau interaksi antara kita dengan murid nanti. Nah, kita langsung masuk saja. Tentunya pertama, sebelum kita masuk ke solusi, kalau kita membicarakan tentang proyektor, tentunya kita berbicara tentang teknologi. Dan di sini saya memperkenalkan teknologi yang digunakan oleh proyektor Epson. Nah, kalau kita berbicara tentang teknologi ya yang digunakan oleh proyektor, itu ada dua yang paling banyak digunakan, yaitu teknologi 3LCD dan teknologi one-chip DLP. Nah, Epson menggunakan teknologi yang namanya 3LCD. Nah, mengapa Epson menggunakan teknologi 3LCD ini? Ternyata teknologi 3LCD ini memiliki beberapa keunggulan, yaitu yang pertama dari sisi warna. Dari sisi gambar yang dihasilkan, itu memiliki warna yang cerah dan juga natural, sama warna antara laptop dan juga yang ditampilkan di proyektor. Yang kedua adalah tidak ada yang namanya rainbow effect. Nah, rainbow effect ini adalah efek yang dihasilkan dari proses pembentukan warna dari proyektor one chip DLP. Nah, efek rainbow ini adalah yang membuat biasanya kalau kita melihat ke proyektor dalam waktu yang lama, itu kita mudah lelah mata kita. Nah, itu efek samping dari rainbow effect. Dan ini tidak ada di proyektor yang menggunakan 3LCD. Yang ketiga dari sisi pemakaian daya, dan proyektor yang menggunakan teknologi 3LCD ini biasanya itu memiliki pemakaian daya yang lebih rendah dibandingkan teknologi one chip DLP. Tentunya kalau kita bandingkan dengan kecerahan yang sama di antara teknologi 3LCD dan teknologi one chip DLP. Nah, itulah alasan mengapa Epson menggunakan teknologi 3LCD. Nah, setelah berbicara tentang teknologi, dan ini juga tentunya sangat berkaitan dengan proyektor, yaitu adalah besaran dari gambar yang kita gunakan. Nah, ternyata ini juga ada rumusan bagaimana kita menghitung besaran gambar yang dibutuhkan di dalam kelas. Jadi kita harus memastikan nih, apakah di dalam kelas kita menggunakan besaran gambar yang ideal dan cukup dipakai di dalam ruangan kelas. Nah, ini ada rumusnya adalah 468. Jadi rumus ini berkaitan dengan tinggi dari gambar yang kita gunakan. Misalkan kalau kita memiliki gambar di dalam kelas itu 1 meter tingginya. Nah, perhitungannya adalah 4 kali tinggi gambar. Jadi kalau misalkan tadi 1 meter tingginya, jadi 4 kali tinggi itu 4 kali 1 sama dengan 4 meter. Nah, 4 meter ini adalah jarak ideal untuk kita yang biasa menampilkan tampilan yang membutuhkan analisa tinggi. Nah, itu kita biasa sebut dengan analytical viewing. Jadi jarak maksimal untuk
menampilkan konten-konten yang membutuhkan analisis tinggi. Contohnya, kita biasa menampilkan data-data yang memiliki misalkan berkaitan dengan statistik, atau kita biasa menampilkan data-data yang dengan nomor-nomor yang banyak gitu. Misalkan kita menampilkan data-data di file Microsoft Excel. Nah, jarak idealnya adalah 4 kali tinggi gambar. Selanjutnya adalah 6 kali tinggi gambar. 6 kali tinggi gambar ini adalah yang biasa kita gunakan kalau kita hanya menggunakan file-file yang sifatnya adalah hanya presentasi. Biasanya kalau kita hanya menampilkan file PowerPoint misalkan gitu, atau tadi Gilang menggunakan file Canva, nah jarak idealnya adalah 6 kali tinggi gambar. Nah yang ketiga adalah 8 kali tinggi gambar. Ini lebih ringan lagi. Jadi kalau sifatnya kita hanya menampilkan konten-konten yang hanya bentuknya adalah gambar ataupun video. Gitu. Itu adalah jaraknya 8 kali tinggi gambar. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, saya punya ilustrasinya di sini. Nah, misalkan di sebelah kiri kita menggunakan di dalam kelas kondisinya adalah 5 baris ke belakang kelasnya. Nah, di dalam kelas tersebut kita memakai TV dengan ukuran 65 inch. Nah, di sini bisa terlihat nih area-areanya nih. Area 4 kalinya itu hanya mengcover depannya saja. Lalu area 6 kalinya itu mengcover baris kedua dan sedikit baris ketiga. Lalu area 8 kali hanya mengcover baris ketiga dan baris keempat bagian tengah saja. Nah, baris kelima ini sudah tidak tercover dengan ukuran 65 inch TV tadi. Nah, artinya apa? Artinya untuk murid ataupun orang yang duduk di baris kelima ini, kalau dia melihat ke tampilan depan yang ada di TV itu sudah tidak jelas lagi gambarnya. Nah, ini biasanya kalau kita mengajar, dan murid-murid yang di barisan kelima ini biasanya ngobrol-ngobrol, lebih banyak ngobrolnya daripada memperhatikan, bisa jadi itu tidak sepenuhnya salah mereka. Bisa jadi gambarnya yang kekecilan, tidak jelas bagi mereka gitu. Nah, berbeda halnya dengan yang di sebelah kiri, di sebelah kanan kita coba juga menggunakan proyektor di dalam ruangan kelas yang menggunakan gambar 100 inch. Nah, areanya akan seperti di gambar ini. Kali itu bisa sampai dengan baris ketiga. Nah, area 8 kali itu bisa sampai mengcover baris kelima di dalam kelas. Nah, memang kalau kita lihat di ini adalah anjuran kita minimal ukuran yang dibutuhkan di dalam kelas. Jadi kalau bisa, minimal di dalam kelas itu memakai gambar 100 inch. Supaya apa? Supaya seluruh siswa yang ada di kelas itu bisa dengan nyaman bisa melihat konten yang ada di depan yang dijelaskan oleh guru. Itu mengenai teknologi dan juga gambar yang dibutuhkan di dalam kelas. Dan kita langsung masuk aja bagaimana proyektor Epson itu bisa memberikan solusi untuk proses pembelajaran di masa new normal ini. Nah, tentunya di masa yang baru ini itu ada 2 jenis ya cara pembelajaran kita, yaitu dengan secara virtual atau online learning, pembelajaran jarak jauh. Yang kedua, yang di beberapa daerah sudah mulai dicoba ya, diuji coba, yaitu pembelajaran tatap muka secara terbatas. Nah, kita akan bahas satu-satu. Nah, kita akan mulai dari pembelajaran jarak jauh atau online learning. Nah, ternyata ini juga salah satu feedback yang kita dapat dari berbagai sumber. Ini adalah feedback yang dikatakan oleh murid selama mereka melakukan pembelajaran jarak jauh. Tentunya sudah cukup lama juga kita melakukan pembelajaran jarak jauh ini, sudah setahun lebih ya kita melakukan pembelajaran jarak jauh, dan ini adalah kata-kata mereka, kata-kata murid. Apa sih yang menjadi masalah selama melakukan pembelajaran jarak jauh secara daring? Nah, yang pertama adalah koneksi internet yang tidak stabil. Ini biasanya mengganggu mereka melakukan pembelajaran jarak jauh. Yang kedua adalah bandwidth yang terbatas, kuota. Nah, tentunya untuk masalah 1 dan 2 ini dari pemerintah kita juga sudah sangat bagus untuk menanggapi hal ini, di mana juga kita sudah mendapatkan juga kuota belajar ya dari Kemendikbud. Itu juga sangat bagus, bisa membantu anak murid dalam proses pembelajaran online. Dan yang ketiga nih, masalah komunikasi nih antara guru dan murid. Nah, ini juga dihadapi oleh murid. Mereka merasa lebih komunikasi yang diberikan oleh guru itu lebih ke arah komunikasi satu arah. Jadi biasanya kalau guru mengajar secara online,
guru itu hanya menampilkan materinya saja nih di medianya. Misalkan kalau belajar secara video conference, guru hanya menampilkan materinya di video conference tersebut. Guru menjelaskan satu arah ke murid dengan minim feedback yang didapatkan dari murid ke guru. Nah, dengan kondisi seperti ini, pembelajaran satu arah ini pada akhirnya akan membuat murid ini sulit memahami materi yang disampaikan oleh guru. Nah, dari feedback-feedback ini, yang menjadi masalah yang dirasakan oleh murid, dari Epson sendiri, kami memiliki satu solusi menggunakan proyektor seri interaktif yang dimiliki oleh Epson. Jadi, bagaimana kita menciptakan suasana belajar yang interaktif di masa pembelajaran secara daring. Jadi, caranya adalah guru posisinya ada di sekolah, di kelas yang menggunakan proyektor interaktif. Nah, guru ini terhubung dengan siswa yang ada di rumah menggunakan video conference. Nah, guru bisa menampilkan materinya di papan tulis dan langsung dicoret-coret di sana. Dan coret-coretannya ini bisa terlihat oleh murid yang ada di rumah. Nah, selanjutnya kalau guru kalau mau memberi soal kepada murid, soalnya ini bisa juga langsung dijawab oleh murid. Dia bisa langsung coret-coret di handphonenya ataupun di laptopnya. Dan coretannya itu juga bisa terlihat oleh guru yang ada di sekolah. Dan itu juga bisa terlihat oleh teman-temannya yang berada di rumah masing-masing. Nah, ini adalah caranya. Nah, gambarannya seperti ini nih, guru seperti yang di sebelah kiri bawah itu ada di sekolah, tampilan muridnya ada di sebelah kiri atas. Nah, ini tampilan yang besar ini adalah tampilan materi yang guru yang sedang dicoret di aplikasi video conference. Gambarannya seperti ini. Nah, ini juga beberapa guru yang sudah mencoba pelajaran online menggunakan interaktif projector. Nah, contohnya misalkan di sini di kelas bahasa Arab ya, di kelas tajwid, lalu juga ada di kelas matematika. Jadi dengan cara seperti ini guru bisa menjelaskan step by step gitu. Lalu juga ada di kelas fisika. Mungkin saya cepatkan saja. Nah, itu adalah beberapa cara guru mengajar secara interaktif, secara daring, menggunakan proyektor interaktif dari Epson. Nah, tentunya dengan cara interaktif seperti ini, tidak hanya kita bisa lakukan secara online, secara daring. Ini juga bisa kita terapkan nanti kalau kita bisa melakukan pembelajaran tatap muka di sekolah. Tentunya kalau kita melakukan pembelajaran tatap muka di sekolah, harus menerapkan juga protokol kesehatan di sana, salah satunya juga bisa kita jaga jarak antar murid di dalam kelas. Nah, bagaimana kita bisa menjaga jarak? Gambarannya seperti ini. Misalkan kondisi normal kelas 6A seperti ini kondisinya. Nah, nanti saat kita menjaga jarak, kita bisa menerapkan 2 kelas dalam satu pelajaran, misalkan seperti itu. Nah, di dalam 2 kelas ini yang sama-sama terinstal proyektor interaktif Epson, itu guru bisa juga menerapkan pengajaran seperti tadi. Guru bisa hanya di dalam satu kelas, dia menampilkan materinya ini bisa ditampilkan juga di kelas yang 6B misalkan. Nah, guru bisa langsung mengajar di sana, langsung coret-coret di sana, coretannya juga bisa terlihat di kelas 6B dan juga di kelas 6A secara bersamaan. Nah, itu konsepnya kurang lebih sama, dan ini juga bisa diterapkan bagaimana kita bisa melakukan pembelajaran secara luring nanti di sekolah. Nah, mungkin itu yang bisa saya share, bagaimana proyektor Epson bisa memberikan solusi di pembelajaran. Dan di sini saya punya satu link feedback nih. Saya mau tahu nih feedback dari Bapak Ibu yang hadir hari ini. Dan nanti di akhir sesi, feedback-feedback yang masuk akan kita undi untuk mendapatkan 1 unit printer Epson tipe L121. Bapak Ibu bisa mengisi feedback di link ini, atau bisa scan QR code, atau mungkin bisa dibantu juga oleh rekan saya untuk share linknya di kolom chat. Mungkin seperti itu yang bisa saya share. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga dengan cara ini juga bisa membantu Bapak Ibu memperkaya bagaimana pembelajaran di menghadapi tatap muka nanti. Saya tutup mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Asep ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adian, luar biasa sekali, sangat canggih.
Nah, untuk Bapak Ibu, silakan diisi di kolom chat ada feedback untuk supaya bisa berkesempatan mendapatkan satu buah absen ya di akhir nanti akan diundi. Ya. Silakan diisi sambil ini sambil kita menunggu untuk materi yang kedua. Nah, untuk Bapak Ibu juga dan Bu Gilang, untuk sesi tadi, jika ada pertanyaan untuk Bu Gilang dari Bapak Ibu, silakan disimpan dulu. Nanti kita akan ada sesi tanya jawab di akhir untuk kedua pemateri. Jadi setelah pemateri kedua kita buka pertanyaan. Oke, selanjutnya kita ke pemateri kedua. Ibu Fatin sudah siap ya? Siap, Pak Sep. Oke, silakan Ibu Fatin. Kami persilahkan. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang semuanya. Tadi isi pertama dengan Ibu Gilang kita membahas dapat insight banyak banget nih ya mengenai cara memberikan feedback yang maksimal. Nah, sekarang sesi kedua ini saya mau sharing sedikit mengenai tools, itu digital tools yang bisa kita gunakan untuk memberikan feedback kepada siswa. Nah, kalau selama ini kan saat tatap muka, kita memberikan feedback ke siswa itu bisa secara langsung ya. Jadi, misalnya saya langsung ke Pak Asep gitu, atau saya langsung ke Bu Gilang menyampaikan feedback dari tugas atau dari pekerjaan siswa. Nah, ketika kita melakukan sekolah daring seperti saat ini, feedback itu cenderung dilewat ya step feedback ini. Kenapa? Karena misalnya masih bingung nih feedback yang disampaikan harus seperti apa. Misalnya apakah bisa melalui WhatsApp teks saja atau langsung ditulis komen di tugasnya, biasanya seperti itu. Sebelumnya pun sama, saya menyampaikan feedback itu kepada siswa hanya melalui komen di tugasnya gitu. Biasanya misalnya kalau di Microsoft Word itu kita share review comment, di situ ditulis di highlight mana yang bagian yang diberi feedback, atau misalnya kalau di Google Docs seperti ini. Nah, kalau di Google Docs seperti ini bisa dilihat nih, kayak di sini ada hapus spasi misalnya, review nomor 2 sekian-sekian, itu kita sama pakai komen. Nah, kurang greget kalau misalnya hanya teks saja kan ya Bu, Pak, sejauh ini kita misalnya memberikan feedback hanya melalui komen tertulis saja. Itu rasanya ada yang kurang gitu. Kalau misalnya pakai audio atau lisan, secara lisan itu lebih dapat lagi misalnya untuk mahasiswa atau siswanya dalam menerima feedback-nya. Nah, saya menemukan saya juga baru menemukan ini satu add-ons yang kita bisa gunakan di Google Docs. Add-ons-nya ini namanya adalah Kaizena. Jadi mirip-mirip nama jenis tepung ya, Maizena. Kalau ini Kaizena, katanya sih ini number 1 feedback tool for Google Docs. Kenapa number 1? Saya juga agak setuju dengan pernyataan number 1 ini, karena ada banyak kelebihannya ya, dibandingkan memberikan feedback secara tertulis saja di Google Docs. Nah, Bapak dan Ibu, di feedback yang akan saya sampaikan hari ini fokusnya ke feedback tulisan ya, jadi bukan feedback performance, tapi feedback tulisan. Bagaimana caranya kita mengakses Kaizena ini? Pertama, bisa langsung kita buka saja websitenya kaizena.com, atau bisa kita buka di Google Docs-nya. Misalnya kita buka Google Docs, kemudian buka filenya. Saya gunakan file contoh ini ya. Ini. Oke.
Nah, setelah Bapak Ibu membuka filenya, ini di sini ada pilihan add-on kan ya. Kita bisa klik add-on-nya, kemudian get add-ons, kemudian search apps-nya itu Kaizena. Nah, sudah ada Kaizena, itu bisa kita install, continue, nanti pilih account yang biasa kita gunakan untuk memberi feedback kepada siswa, kemudian akan terpasang add-on-nya. Kita bisa menemukan add-on-nya ini di sini ya, sudah ada nih Kaizena. Nah, ini posisinya dokumen yang ada di depan ini dokumen dari siswa ceritanya ya. Jadi saya membuka sebagai teacher di sini. Pertama kita buka dulu Kaizena-nya, open Kaizena. Kemudian nanti akan muncul di sisi sebelah kanan. Dia akan otomatis login pakai, aduh kenapa ini? Oke. Kayaknya karena saya buka juga di email yang lain ya. Coba saya buka dulu. Sebentar. Sharing. Oke. Jadi Bapak dan Ibu bisa buka nanti di emailnya, di Kaizena-nya itu ada tampilan seperti ini saat dibuka. Add-ons, kemudian Kaizena, open. Dia otomatis sign in pakai email kita, tapi barusan ada warning kalau misalnya kayak saya nih pakai beberapa email, kemudian mau sign in di keduanya itu harus di log out dulu ya Bapak Ibu salah satu. Nah, sambil menunggu logging in, ini kalau misalnya kenapa ini tidak bisa open? Saat pertama menginstal Kaizena-nya itu nanti di awal akan ada pilihan sign in. Nah, kemudian setelah sign in itu ada pilihan lagi students, teacher, kemudian friends, kemudian parents if I'm not mistaken ya. Jadi ada 4 pilihan. Nah, kita dipilih sesuai peran kita. Misalnya di sini Kaizena yang saya gunakan adalah Kaizena untuk guru. Jadi kita nanti yang memberikan feedback-nya. Nah, nanti sudah sudah pilih Kaizena untuk teacher, itu nanti akan muncul lagi nama lokasi tempat kita bekerja. Misalnya contohnya yang saya nih, untuk UIN Sunan Gunung Jati Bandung ternyata belum ada yang menggunakan Kaizena, maka saya add school-nya